Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Dea Azura, NIM 8040190120, kelas 05 PS6, mata kuliah AIS. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case dan diagram activity yang berjudul Analisa Proses Bisnis Sistem Penggajian dan Pinjaman Pegawai Studi Kasus Perusahaan Industri Kertas PT Unipa Daya. Sistem penggajian dan pinjaman pegawai yang digunakan pada perusahaan ini masih menggunakan catatan kertas. Oleh karena itu, masih banyak terjadi kesalahan dalam penulisan data dan perhitungan uang. Data absensi pegawai juga masih dicatat dalam bentuk kertas sehingga cukup menyulitkan petugas yang melakukan rekapitulasi gaji di setiap akhir minggu. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara melakukan analisa terhadap proses bisnis dari sistem yang lama dan memberikan usulan rancangan sistem yang baru. Perancangan sistem baru ini termasuk rancangan proses bisnis penambahan pegawai, proses bisnis penggajian pegawai, proses bisnis absensi pegawai, proses bisnis peminjaman pegawai, dan proses bisnis permintaan izin atau cuti pegawai. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan cara observasi, wawancara, dan menganalisa dokumen yang diberikan, atau dokumen analisis. Sedangkan bahasa pemodelan yang digunakan untuk merancang sistem baru adalah UML atau Unified Modeling Language. Hasil analisa dari sistem yang lama adalah sebuah daftar kebutuhan sistem atau pengguna atau requirements list yang digunakan untuk memodelkan rancangan sistem baru. Dengan sistem yang baru, perusahaan yang akan mampu mengatur proses penggajian dan peminjaman pegawai dengan lebih baik karena kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem lama dapat diminimalisir. Unified Modeling Language pada November 1997, Object Management Group atau OMG secara formal telah menerima UML sebagai suatu standar untuk semua project developers. UML versi 2.0 diterima pada tahun 2003 dan mendefinisikan 14 teknik-teknik pembuatan diagram yang digunakan untuk menggambarkan sistem atau DENIS 2010. Diagram-diagram tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu untuk pemodelan struktur dan untuk pemodelan perilaku. Diagram-diagram yang menggambarkan struktur adalah kelas, objek, package, deployment, komponen, dan komposit. Struktur diagram. Diagram-diagram yang menggambarkan perilaku adalah activity, sequence, communication, interaction, overview, timing, behavior state machine, protocol state machine, dan use case diagram. Dalam menganalisis proses bisnis yang terjadi di PT Unipadaya, permodelan UML 2.0 yang digunakan adalah activity diagram dan use case diagram. Activity diagram digunakan untuk memodelkan perilaku di dalam suatu bisnis. Activity diagram dapat dilihat sebagai sebuah sophisticated data flow diagram atau DFD yang digunakan pada analisis struktural. Akan tetapi, berbeda dengan DFD, activity diagram mempunyai notasi untuk memodelkan aktivitas yang berlangsung secara paralel, bersamaan, dan juga proses pengambilan keputusan yang kompleks. Nah, ini adalah tabel 1, yaitu elemen-elemen dalam activity diagram. Elemen yang terdapat dalam activity diagram yaitu ada action yang berfungsi untuk menggambarkan perilaku yang sederhana dan bersifat non-decomposable. Yang kedua, activity untuk mewakili kumpulan aksi atau action. Yang ketiga, object node untuk mewakili objek yang berhubung dengan kumpulan objek flow. Yang keempat, control flow menunjukkan rangkaian pelaksanaan. Object flow menunjukkan aliran sebuah objek dari sebuah aktivitas atau aksi ke aktivitas atau sebuah aksi lainnya. Yang keenam, initial node atau untuk menandakan awal dari kumpulan aksi atau aktivitas.
Selanjutnya, final activity node untuk menghentikan seluruh control flows atau object flows pada sebuah aktivitas atau aksi. Ya, selanjutnya, final low node untuk menghentikan control flow atau object flow tertentu. Decision node untuk mewakili suatu kondisi pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa control flow atau object flow hanya menuju ke suatu arah. Margin node untuk menyatukan kembali decision path yang dibuat dengan menggunakan decision node. Fork node untuk memisahkan perilaku menjadi kumpulan aktivitas yang berjalan secara paralel atau bersamaan. Join node untuk menyatukan kembali kumpulan aktivitas yang berjalan secara paralel atau bersamaan. Eh, swim Swimlane untuk membagi sebuah activity diagram menjadi kolom guna menempatkan aktivitas atau aksi tertentu pada individu atau objek yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas atau aksi tersebut. Dan di sebelahnya adalah notasi, yaitu simbol-simbol dari nama elemen tersebut. Use case diagram. Sebuah use case diagram menggambarkan secara sederhana fungsi-fungsi utama dari sistem dan berbagai user yang akan berinteraksi dengan sistem tersebut. Pada tabel 2, elemen-elemen dalam activity diagram. Nama di sini dapat dilihat nama elemen itu ada 7 elemen, dan di sini adalah fungsi dari elemen tersebut dan notasi dari elemen tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan cara observasi, wawancara, dan menganalisa dokumen yang berkaitan dengan dokumen analisis. Selanjutnya, Unifit proses. Unifit proses adalah metodologi khusus yang menggambarkan kapan dan bagaimana menggunakan berbagai macam teknik UML untuk melakukan object-oriented analysis dengan desain atau DENIS 2010. Seperti halnya UML, dalam Unified Process pun suatu sistem informasi harus use case driven. Arsitektur centric, interaktif, dan incremental. Unified Process merupakan proses pengembangan sistem dua dimensional yang digambarkan oleh fase-fase atau phase dan workflows. Phase-nya adalah inception, elaboration, construction, dan transition. Di dalam workflows terdapat business modeling, requirements analysis, design, implementation, test, deployment, project management, configuration, dan change management, dan environment. Berdasarkan analisa terhadap proses bisnis saat ini, diketahui adanya kendala dan melakukan proses pengelolaan penggajian dan peminjaman pegawai, yaitu adanya kesalahan dalam penghitungan gaji. Karena proses penggajian masih secara manual, maka sering terjadi kesalahan dalam perhitungan gaji. Hal ini dapat memperlambat proses penggajian dari merugikan perusahaan. Yang kedua, penggunaan buku yang memboroskan biaya. Karena semua data dicatat di dalam buku, maka dibutuhkan banyak buku. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan biaya lagi bagi perusahaan karena harus membeli buku dan peralatan lainnya. Pengecekan dan pencarian data mengalami kesulitan. Semua pencatatan data absensi, gaji, cuti, surat izin masih dicatat di dalam buku dan belum berbasis komputer. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam pencarian data dan pengecekan data karena terlalu banyak data yang disimpan. Selanjutnya, keterlambatan dalam memutakhirkan data. Karena proses masih dilakukan secara manual, sehingga proses untuk mengupdate data mengalami kesulitan. Sebagai contoh, pada proses peminjaman dana sering mengalami kesalahan dalam pencatatan status pelunasan dana.
Selanjutnya, data dan surat mengalami kerusakan atau hilang. Semua data dicatat di dalam buku dan surat disimpan di dalam map. Jika hal ini diteruskan, maka ada semua data dan surat semakin lama akan mengalami kerusakan atau bahkan hilang. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan cara observasi, wawancara, dan menganalisa dokumen yang berkaitan dengan dokumen analitik. Hasil dari pembahasan ini yaitu data pegawai dapat ditambah dan dimutakhirkan, sistem penyediaan perubahan status pegawai aktif atau tidak aktif, petugas absensi dapat memasukkan dan memutakhirkan data absensi pegawai, terdapat beberapa status absensi yang dapat disimpan yaitu masuk, tidak masuk tanpa keterangan, cuti, dan izin. Pegawai dapat mengisi form pengajuan cuti. Kepala unit memiliki akses untuk menyetujui atau menolak pengajuan cuti pegawai. Petugas absensi dapat mencetak form pengajuan cuti per pegawai yang telah disetujui. Pegawai dapat melihat sisa jatah cuti. Sistem dapat menampilkan status pengajuan cuti pegawai jika disetujui ataupun ditolak. Secara otomatis, sistem akan memotong jatah cuti pegawai jika pengajuan cuti telah disetujui. Petugas absensi dapat menambahkan dan memutakhirkan data penggajian pegawai. Sistem mampu menghitung rekapitulasi gaji pegawai per minggu secara otomatis. Sistem dapat melakukan pemotongan gaji jika data absensi pegawai masih mengalami masalah. Petugas absensi dapat mencetak laporan penggajian untuk masing-masing pegawai. Pegawai memiliki akses untuk mengisi formulir pengajuan pinjaman dana. Petugas koperasi memiliki akses untuk menyetujui atau menolak pengajuan pinjaman dana. Petugas koperasi dapat mencetak formulir pengajuan pinjaman dana yang telah disetujui. Pegawai dapat melihat status pinjaman dana yaitu lunas atau belum lunas. Pegawai dapat melihat status pengajuan pinjaman dana yaitu disetujui atau ditolak. Sistem mampu mengubah status pinjaman dan peminjaman dana secara otomatis menjadi lunas jika pegawai sudah melunasi seluruh pinjaman. Rancangan proses bisnis untuk sistem yang baru akan dimodelkan dengan beberapa diagram UML seperti activity diagram dan use case diagram. Inilah daftar aktor dari rancangan sistem baru yang dibedakan berdasarkan peran masing-masing. Dalam aktor admin, berperan dalam mengelola data karyawan, pegawai berperan untuk mengajukan cuti dan peminjaman dana, memutakhirkan data pribadi pegawai, melihat status cuti dan pinjaman dana, melihat data absensi. Petugas absensi berperan untuk memasukkan dan mengelola data absensi pegawai setiap hari dan mengelola data gaji per minggu, mencetak laporan absensi, mencetak pengajuan cuti pegawai, dan mencetak laporan gaji. Kepala unit berperan untuk mengelola data cuti pegawai, menyetujui atau menolak pengajuan cuti, dan petugas koperasi berperan dalam mengelola data peminjaman dan pelunasan dana, memberi keputusan untuk menyetujui atau menolak pengajuan peminjaman, mencetak laporan pinjaman dana yang disetujui. Berikut ini adalah use case diagram dari rancangan sistem yang baru. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.